Halo teman-teman, akhirnya saya sudah tiba di stasiun Solo Balapan yang terletak di Kota Solo ya, atau Kota Surakarta. Stasiun ini salah satu stasiun terdekat kalau kita ingin mendaki Merbabu via Selo ya teman-teman. Namun masih ada stasiun lainnya seperti Stasiun Solo Jebres dan Stasiun Purwosari di Kota Solo ini. Tentunya tergantung dari kereta yang teman-teman naikin ya, berhentinya di mana. Nah, kalau teman-teman rombongan dari sini juga teman-teman bisa charter mobil ya, langsung dari orang base camp. Teman-teman tinggal kontak aja orang base campnya, nanti akan dijemput di stasiun. Nah, untuk nomornya nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Lalu buat teman-teman yang naik bis umum, dimanapun teman-teman berada bisa naik bis dengan jurusan Boyolali ya, karena dari Boyolali tentunya lebih dekat ke base camp Selo ya dibanding dari kota Solo ini. Terus buat teman-teman yang naik kendaraan pribadi itu tentunya lebih mudah lagi, tinggal ketikkan saja pakai Google Map ke base camp Selo, tinggal teman-teman ikutin aja. Kebetulan kalau saya dijemput sama teman saya ya teman-teman. Mereka berdua, jadi sama saya bertiga dijemput dengan mobil pribadinya. Nah, ini dia parkiran stasiunnya ya, cukup besar juga. Di sana juga ada masjid ya teman-teman, buat yang mau istirahat, sholat atau mandi juga kayaknya bisa ya. Ini saya lagi jalan keluar ya, menuju ke depan stasiun. Cukup jauh juga ya dari tadi tempat keluar peronnya. Nah, di sana juga nampak ada Alfamart. Sepertinya nanti saya akan melengkapi logistik di sini aja ya teman-teman, biar nggak ribet lagi. Ini dia pintu keluar stasiunnya ya teman-teman. Di sana ada Alfamart. Sepertinya saya mau ke sana saja, mau beli minum. Kalian nunggu teman saya datang ya teman-teman. Setelah melengkapi logistik, saya kebetulan langsung ketemu teman saya dan kita langsung berangkat menuju base camp Selo ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk mempersiapkan air minum ya yang agak banyak, karena Merbabu via Selo ini jalurnya tidak ada sumber air ya teman-teman. Jadi jangan lupa dipersiapkan air mineralnya. Perjalanan dari kota Solo menuju base camp Selo itu enggak terlalu jauh ya teman-teman, kurang lebih hanya 1,5 jam perjalanan aja. Oh iya teman-teman, kalau mau mendaki Merbabu itu syaratnya harus booking online ya untuk mendapatkan izinnya. Kuotanya juga dibatasi dan syaratnya itu minimal harus 3 orang. Nah, kebetulan kami di sini mendakinya di hari biasa, di weekday ya. Jadi walaupun kami dadakan sehari sebelum hari H untuk booking online-nya, kami masih mendapatkan kuota. Nah, kalau weekend itu untung-untungan ya, cepet-cepetan teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau mendaki Merbabu via Selo ini di weekend dan nggak dapat kuota, itu saya ada sedikit tips ya teman-teman. Melalui kontak yang ada di deskripsi nanti teman-teman bisa tanyakan dia. Bilang saja ingin mendaki Merbabu via Selo tanggal sekian, dan kalau penuh nanti insya Allah akan dibantu sama dia, yaitu dengan mengganti orang-orang yang batal. Jadi mereka langsung gercep ganti nama teman-teman untuk mendapatkan izinnya. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah tiba di base camp ya. Di sini juga banyak base camp, tapi karena kita sewa satu porter, kita langsung singgah di base camp porternya aja. Kita pun juga nggak berlama-lama, kita langsung segera packing sambil ngopi sejenak ya, karena ini sudah mau jam 4 dan kebetulan pendakian Selo ini jam 4 itu akan ditutup ya teman-teman. Setelah packing selesai dan kita juga sudah mengisi formulir barang bawaan, kita langsung siap-siap berdoa dan menuju gapura awal pendakiannya teman-teman. Di sini kita lapor perizinan, bayar registrasi dan cek barang bawaan. Lalu kita akan diberikan gelang berchip yang fungsinya agar kita bisa terpantau ya teman-teman keberadaan kita selama mendaki Gunung Merbabu via Selo ini. Untuk awal-awal pendakian medannya masih bersahabat ya teman-teman.
jalurnya masih landai, dan ini juga yang menjadikan jalur pendakian Selo itu menjadi jalur paling favorit ya di pendakian Merbabu, karena selain jalurnya landai, Merbabu via Selo ini juga memiliki pemandangan yang sangat bagus ya teman-teman. Ini dia teman-teman pos satunya. Perjalanan dari pos pendakian tadi hingga ke sini itu kurang lebih 1,5 jam ya teman-teman. Tentunya bisa lebih cepat atau lebih lambat tergantung langkah teman-teman. Nah, ini dia pos 1 Dok Malang. Di sini kita istirahat dulu ya teman-teman, tapi nggak lama-lama, cuma sebat aja. Kemudian kita lanjut menuju pos 2 ya teman-teman. Perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 ini bisa dibilang masih landai juga ya teman-teman, tapi tidak selandai dari base camp ke pos 1, dan jalurnya pun sudah mulai agak rapat dan jalan setapak juga. Dan ini kita tidak menemui rombongan lain ya teman-teman, karena memang kita mendakinya di weekday dan kita juga naiknya sore, jadi kita menemui senja seperti ini ya teman-teman. Dan setelah berjalan kurang lebih setengah jaman, kita sampai juga di pos 2 ya teman-teman. Namun hari sudah mulai gelap. Di pos 2 ini juga kita ketemu rombongan yang naik ya teman-teman. Ternyata ada yang naik juga tadi, lebih dulu mereka dibanding kami. Di sini kami tidak lama-lama teman-teman, kami langsung menuju pos 3. Karena memang untuk rencana campingnya itu kita di pos 3 ya teman-teman. Dan setelah berjalan dengan trek yang cukup menanjak dan melelahkan, akhirnya kita tiba di pos 3 juga ya teman-teman. Kurang lebih memakan waktu 40 menitan. Dan di sini juga sudah nampak banyak tenda yang sudah dibangun ya. Dan pos 3 ini merupakan area Edelweiss ya teman-teman, jadi cukup aman untuk mendirikan tenda di sini dari terpaan angin. Dan kebetulan pas kami kesini anginnya lagi cukup kencang ya teman-teman. Jadi kami mencari lokasi untuk membangun tenda yang dekat pohon-pohon Edelweiss ya. Setelah membangun tenda, kita pun langsung menyantap makanan ya teman-teman, karena sudah cukup lapar perjuangan dari bawah tadi. Dan kita juga nggak perlu masak karena kita sudah membawa makanan dari bawah, dan kita sudah memperkirakan kalau kita akan nyampe malam ya teman-teman. Keesokan harinya sekitar pukul 4 pagi kita sudah bangun dan bersiap-siap untuk summit ya teman-teman. Tapi tentunya setelah makan ringan dan ngeteh-ngeteh dulu ya tadi teman-teman. Kemudian kami berdoa dan lanjut mendaki menuju puncak. Perjalanan dari pos 3 ini menuju pos 4 atau Sabana 1 itu bisa dibilang cukup berat ya teman-teman. Treknya sangat menanjak dan lumayan licin juga, karena treknya terjal dan banyak debu ya teman-teman, tanah begitu. Di sepanjang perjalanan juga kami menemukan beberapa pendaki yang sedang istirahat ya, yang sedang summit juga, karena memang jam-jam segini itu kita perlu ekstra semangat ya teman-teman. Selain udaranya dingin, pastinya juga kita masih agak sedikit mengantuk ya teman-teman. Dan akhirnya kita tiba juga di pos 4 setelah berjalan kurang lebih 30 menitan ya teman-teman, dengan trek yang sangat menanjak. Tidak berlama-lama kami pun langsung berjalan lagi menuju Sabana 2 ya teman-teman. Perjalanan menuju Sabana 2 di awal-awal itu masih agak landai, baru kemudian setelah itu kita akan dihadapkan dengan trek yang cukup menanjak ya teman-teman. Dan langit pun ini sudah menampakkan jingganya ya teman-teman, karena sudah 4:30 juga. Dan akhirnya kita tiba di Sabana 2 setelah kurang lebih
berjalan 40 menitan ya teman-teman. Di pos 5 atau Sabana 2 ini ada beberapa orang yang mendirikan tenda ya teman-teman. Kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju puncak. Dari Sabana 2 ini menuju puncak itu lumayan jauh ya teman-teman, dan treknya juga lumayan cukup terjal juga. Dan ini hari juga sudah mulai agak terang ya teman-teman, sepertinya sebentar lagi akan muncul sunrise ya. Dan ini dia akhirnya muncul juga ya teman-teman sunrise-nya. Dan kita putuskan untuk berhenti sejenak ya untuk foto-foto dan menikmati matahari terbit. Ternyata kita mendapatkan sunrise itu di perjalanan ya teman-teman, tidak di puncak. Karena memang tadi kita berangkat jam 4 pagi. Mungkin harusnya untuk mendapatkan sunrise di puncak kita berangkat jam 3 pagi ya teman-teman dari pos 3 tadi. Setelah santai sejenak, kita lanjut mendaki lagi menuju puncaknya teman-teman. Treknya cukup terjal juga dan ini berdebu ya, jadi lumayan licin, harus hati-hati ya teman-teman. Selama perjalanan kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat cantik ya teman-teman, seperti ini. Kebetulan hari juga lagi cerah, alhamdulillah. Namun perjalanan menuju puncak ini kita harus berjuang ya teman-teman, karena treknya semakin ke atas semakin terjal. Jadi kita pelan-pelan saja, jalannya stabil supaya kaki kita nggak kram ya teman-teman. Kemudian setelah kita menemukan jalur landai seperti ini, itu tandanya kita akan tiba di puncak sebentar lagi ya teman-teman. Nanti kita akan dihadapkan dengan pertigaan, yang ke kiri ke puncak triangulasi, yang ke kanan ke puncak Genteng Songo. Dan ini dia teman-teman, akhirnya kita sampai juga di puncak Genteng Songo. Perjalanan dari Sabana 2 tadi menuju Genteng Songo ini kurang lebih memakan waktu yang agak cukup panjang ya teman-teman, sekitar 1,5 jaman. Karena tadi juga kita santai ya sambil foto-foto dan menikmati matahari terbit dulu ya teman-teman. Di sini kita sudah menemukan banyak pendaki ya teman-teman, karena tentunya dari berbagai jalur tujuannya adalah ke puncak Merbabu, yaitu puncak Genteng Songo dan puncak triangulasi. Entah mereka dari jalur Swanting atau dari jalur Wekas atau Cuntel atau Tekelan ya teman-teman, dan kami sendiri lewat jalur Selo. Pemandangan di puncak Genteng Songo sangat cantik ya teman-teman. Kita lihat ada Samudra Awan, dan di sana juga nampak Gunung Merapi ya dengan gagahnya di depan mata kita. Tidak terhalang kabut sedikit pun. Kebetulan hari lagi cerah-cerahnya ya teman-teman. Lalu setelah kita berfoto-foto di puncak Genteng Songo, kita langsung trekking lagi menuju puncak triangulasi ya teman-teman. Jaraknya nggak terlalu jauh ya, kurang lebih berjalan 5 menit saja ya teman-teman ke puncak triangulasi. Dan ini dia teman-teman puncak triangulasi dengan ketinggian 3142 mdpl dan merupakan puncak tertinggi di Merbabu ya teman-teman. Di sini cukup sepi ya, entah kenapa pendaki lebih memilih ke Genteng Songo. Tapi menurut saya view-nya juga nggak kalah bagus ya dengan Genteng Songo. Dan sekedar informasi, untuk puncak triangulasi ini adalah puncak pertama yang didatangi apabila kita lewat jalur Swanting ya teman-teman. Setelah berfoto-foto dan santai sejenak di puncak triangulasi, kita langsung kembali turun ya teman-teman. Dan perjalanan turun ini rasanya lebih bersemangat lagi ya teman-teman, karena semakin terang view-nya akan semakin terlihat cantik.
dan kita pun jadi lebih semangat. Namun tetap waspada untuk perjalanan turun lewat Selo ini. Perjalanan jalurnya licin ya teman-teman, jadi mesti hati-hati supaya kita nggak tergelincir. Dan jangan lupa juga ya teman-teman, selama perjalanan summit ini kita mesti membawa perbekalan yang cukup karena perjalanannya cukup panjang menuju puncak. Jadi untuk air dan cemilan itu kita wajib bawa, jangan sampai kekurangan ya teman-teman. Nah ini dia jalurnya, lumayan curam ya, jadi kita harus pelan-pelan supaya nggak tergelincir ya teman-teman. Ini kita tiba lagi di pos Sabana 2 ya teman-teman, di pos 5. Di sana nampak kita lihat ada beberapa tenda ya yang camping di sini. Mungkin sebenarnya akan jauh lebih asik ya teman-teman camping di Sabana 2 ini. Selain ke puncak juga nggak terlalu jauh, dan pemandangannya menurut saya keren sekali ya teman-teman, seperti di oro-oro Ombonya Semeru ya. Nah sering ada pertanyaan nih teman-teman, sebenarnya lebih bagus mendaki Merbabu via Selo atau Swanting sih? Nah kalau menurut saya sebenarnya dua-duanya sama-sama bagus ya teman-teman, jalur dan pemandangannya. Cuma memang kalau menurut saya pribadi Selo lebih menang ya teman-teman, karena selain jalurnya lebih landai dibanding Swanting, pemandangannya pun menurut saya lebih keren sedikit lah ya dibandingkan Swanting. Tapi itu menurut saya pribadi ya teman-teman. Oke ya teman-teman, sepertinya sudah cukup panjang durasi videonya. Saya rasa cukup karena untuk perjalanan turun pastinya lebih cepat, bisa sampai 50% lebih cepat ya dibandingkan kita naik atau mendaki. Kemudian jangan lupa untuk peraturan di pendakian Merbabu via Selo ini, kita harus turun sebelum jam 4 sore sudah sampai base camp ya teman-teman. Jadi tinggal teman-teman atur sendiri waktunya. Kemudian jangan lupa juga untuk barang bawaan yang kemarin kita isi di formulir, jangan sampai ada yang tertinggal sampah-sampahnya, karena jika tertinggal kita akan dikenakan denda ya oleh pihak base camp ya teman-teman. Oke kalau gitu semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Teman Bertualang. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman tanyakan saja. Kalau saya bisa menjawab, saya akan menjawab ya teman-teman. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.